Halo pemirsa, selamat pagi. Viral aksi pungutan liar di TPU Cikadut, Bandung, Jawa Barat. Keluarga pasien COVID-19 diminta membayar 4 juta rupiah. Oknum petugas TPU pelaku pungli tersebut dipecat. Saya, Brigita Verlina. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. Pemirsa, diduga korsleting listrik, puluhan rumah di Ogan Ilir, Sumatera Selatan terbakar. Ironis, seorang pria diduga pencuri beraksi di rumah korban kebakaran hingga diamuk warga. Di tengah kebakaran yang melalap puluhan rumah di Jalan Sriwijaya Raya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, warga menangkap seorang pria diduga pelaku pencurian. Warga yang emosi menghakimi pelaku yang diduga hendak mencuri di salah satu rumah korban kebakaran. Pelaku akhirnya diamankan polisi dari amukan warga. Besarnya kobaran api membuat api cepat merambat ke puluhan rumah lainnya. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Besar Pak api ya? Berapa rumah nih Pak semuanya? Sekitar 40-50 lah kurang lebih. Rumah ya? Kalau untuk ini asal api dari rumah siapa? Tahu nggak? Tahu juga kita asal. Tak ada korban, kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Penyebab pasti kebakaran diselidiki polisi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David melaporkan. Seorang pria di Tambora, Jakarta Barat tewas dianiaya oleh tetangganya sendiri. Penganiayaan terjadi saat korban hendak berangkat kerja sebagai operator radio. Istri korban histeris. Bapak saya nggak ada, Pak. Ya Allah, berkehendaklah. Tangis histeris keluarga tak terbendung saat Warisna yang dirawat di Puskesmas Tambora, Jakarta Barat menghembuskan nafas terakhir. Istri korban bahkan jatuh pingsan tak menyangka suaminya tewas mengenaskan. Kejadian terjadi saat korban akan berangkat kerja sebagai operator radio. Tiba-tiba anak korban mendengar suara gaduh dari dalam rumah di Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat. Betapa mengejutkan saat dihampiri, pria 55 tahun ini didapati terbujur kaku dalam kondisi bersimbah darah, terkena sabetan celurit di bagian punggung dan kepala. Lagi tidur sama suami saya lagi istirahat. Tiba-tiba saya mendengar suara ngejerit-ngejerit seperti orang berantem. Ternyata pas saya turun di tangga, saya udah ngeliat bapak saya nahan pintu, Pak. Nahan pintu, bapak saya ngejopak tiduran arahnya begini nih, Pak. Bapak saya udah pucat, bapak saya udah ngancing, udah kejang. Saya nggak tahu ternyata bapak saya ditolongin, darahnya udah banyak. Saya nggak tahu kejadiannya dibacoknya di mana, Pak. Sumpah saya nggak tahu. Pelaku telah diamankan warga dan masih dalam proses penyidikan di Polsek Tambora. Bapak 3 anak ini akan dimakamkan di tempat pemakaman umum Taman Kota Basmol, Kembangan, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Seorang wanita meninggal saat isolasi mandiri di rumahnya di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Tragis akibat kurangnya tenaga medis, jenazah dievakuasi 15 jam setelah meninggal. Peti jenazah dibawa petugas menggunakan gerobak menyusuri gang kecil. Petugas menggunakan APD lengkap mengevakuasi jasad Marian yang meninggal saat isolasi mandiri di rumahnya, Kampung Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Tragis diduga karena kurangnya tenaga kesehatan, jasad korban baru dievakuasi 15 jam setelah tewas. Tugas juga mengevakuasi korban menggunakan gerobak karena akses jalan yang sempit. Ibu rumah tangga ini terpaksa isolasi mandiri karena tidak mendapat tempat untuk menjalani isolasi di Wisma Atlet. Iya, karena udah kagak ada tempat, kita mau taruh mana? Kalau itu taruh di kebun. Ya. Meninggalnya berarti di dalam rumah ya, Pak? Di dalam rumah. Usia 25-an lah. 25 tahun. Korban dimakamkan di TPU Rindang, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Yomanik melaporkan. Pemirsa, viral aksi pungutan liar di TPU Cikadut, Bandung, Jawa Barat. Keluarga pasien COVID-19 diminta membayar
Rp4 juta. Dinas Tata Ruang Kota Bandung memecat dan memeriksa oknum petugas TPU pelaku pungutan liar. Aksi pungutan liar terjadi di tempat pemakaman umum Cikadut, Kota Bandung, Jawa Barat. Keluarga korban COVID-19 diminta membayar Rp4 juta kepada Redi, seorang oknum petugas dinas pemakaman. Peristiwa terjadi pada malam hari saat pihak ahli waris akan memakamkan ayah mereka di blok non-muslim karena korban COVID-19. Secara tiba-tiba pihak keluarga didatangi oleh Redi yang mengaku sebagai koordinator TPU Cikadut, Kota Bandung. Pelaku meminta uang Rp4 juta. Setelah dilakukan negosiasi, disepakati menjadi Rp2,8 juta. Petugas lain menyebut harga tersebut sudah murah lantaran sebelumnya ada yang membayar Rp3,5 juta. Namun pihak keluarga meminta bukti pembayarannya hingga menjadi viral di media sosial. Setelah ditulis 2,8, saya bilang, "Pak, tolonglah dirinci pembayarannya, Pak." Saya bilang gitu. Terus adikku bilang, "Betul kakak pintar, harus dirinci itu." Iya, takutnya nanti minta lagi. Menyikapi temuan ini, Dinas Tata Ruang Kota Bandung akhirnya memecat Redi dan kasusnya dilimpahkan ke polisi. Kwitansi pembayaran menjadi barang bukti pungli yang dilakukan pelaku. Untuk memberhentikan oknum yang bersangkutan. Kenapa harus diberhentikan? Karena sudah ada bukti kuat dan bukti otentik yang bersangkutan menerima uang. Meskipun konon kabarnya dikembalikan. Yang kedua, isu yang bersifat nasional, yakni isu diskriminatif. Ini yang membahayakan. Tidak ada niat dari pemerintah Kota Bandung untuk membeda-bedakan. Ditegaskannya, seluruh proses pemulasaran jenazah hingga pemakaman korban COVID-19 tidak dipungut biaya alias gratis. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Ervan David dan Billy Molonapinkan melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya mengungkap kasus penipuan penjualan tabung oksigen via online. Modus pelaku menawarkan tabung oksigen seharga Rp750.000 di akun Instagram. Tergiur harga murah, pembeli mentransfer uang. Namun tabung oksigen tak kunjung datang. Tiga pria pelaku penipuan penjualan tabung oksigen melalui akun media sosial ditangkap aparat Polda Metro Jaya. Ketiga warga Sulawesi Selatan ini masing-masing berperan sebagai pemilik akun Instagram @uminacollection99, pemilik rekening bank untuk menerima transfer uang dari korban dan pengguna rekening bank. Modus pelaku menawarkan tabung oksigen ukuran 1 meter kubik seharga Rp750.000 melalui akun Instagram. Tergiur harga murah yang ditawarkan pelaku, pembeli mentransfer uang, namun tabung oksigen tak kunjung datang. Dua orang korban telah melaporkan ke Polda Metro Jaya dengan kerugian mencapai Rp10 juta. Pelakunya atau tersangkanya 3 orang ini sudah kita bawa ke sini. Korbannya cukup banyak. Yang sempat ramai di media sosial bahwa banyak sudah menjadi korban oleh para pelaku penipuan ini. Ya. Tetapi yang baru melapor baru 2. Bagi warga yang menjadi korban penipuan oleh pelaku, diimbau melapor ke polisi. Dari Jakarta Selatan, Heldi Sajangbati melaporkan. Pemirsa, terjerat narkoba, artis Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri terancam 4 tahun penjara. Keduanya ditangkap bersama sopir Nia dengan barang bukti 0,78 gram sabu. Kuasa hukum Nia dan Ardi mengajukan asesmen untuk rehabilitasi. Mohon izinkan saya dengan segala kerendahan hati untuk mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terkait, khususnya kepada keluarga besar saya, sahabat, teman-teman, orang-orang yang mengasihi saya, rekan kerja dan seluruh pihak yang sudah menaruh kepercayaannya kepada saya. Saya, Nia Ramadhani Bakri, mengakui bahwa yang saya lakukan tidak menjadi sebuah contoh yang terpuji. Sebagai manusia, saya sadar
Seharusnya saya memberikan contoh yang baik bagi anak-anak saya dan orang-orang di sekitar saya. Didampingi suaminya Ardi Bakri, Nia Ramadhani meminta maaf ke hadapan publik karena harus tersandung kasus narkoba. Nia juga meminta maaf kepada 3 anaknya. Sebelumnya setelah mendapat informasi, polisi menggeledah ZN, sopir Nia Ramadhani, dan mendapati 1 klip narkotika jenis sabu. Polisi pun melakukan penggeledahan di rumah Nia Ramadhani di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan dan mendapati alat isap sabu. Setelah Nia dan ZN ditangkap, Ardi yang mendapat telepon dari Nia langsung menyerahkan diri ke Polres Metro Jakarta Pusat. Keduanya mengaku mengkonsumsi sabu sejak 5 bulan lalu untuk menambah energi saat bekerja. Polisi menegaskan tidak ada perlakuan khusus kepada Nia dan Ardi selama penyidikan kasus ini. Tetap kami lanjutkan, bawa ke pengadilan, dan nanti akan divonis oleh hakim. Penyelidikan lebih mendalam lagi terkait dengan perkara ini, kami adakan penggeledahan, pemeriksaan bukti-bukti digital, data IT, kemudian pemeriksaan terhadap 3 orang tersangka. Pasca penangkapan, juru bicara keluarga Abu Rizal Bakri menyampaikan permohonan maaf karena Nia Ramadhani dan Ardi Bakri terlibat penyalahgunaan narkoba. Melalui kuasa hukum, keduanya akan mengajukan asesmen untuk rehabilitasi. Korban penyalahgunaan, keluarga memohon untuk dapat diberikan layanan kesehatan sesuai undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, keduanya, Pak Ardi dan Bu Nia, sudah menyampaikan permohonan maaf pada kedua orang tua. Insya Allah kami juga sudah mempersiapkan untuk mengajukan permohonan rehabilitasi. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini asesmen bisa dilakukan oleh pihak kepolisian dan bisa diberikan rehabilitasi karena undang-undang mewajibkan bahkan ya. Polisi masih memburu jaringan pemasok sabu kepada artis ini. Nia dan Ardi terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Awasi anak saat bermain. Lepas dari pengawasan orang tuanya, balita berusia 18 bulan tewas tenggelam di saluran air. Korban ditemukan warga setelah 5 jam pencarian. Isak tangis keluarga terjadi saat jenazah balita berusia 18 bulan disemayamkan di rumah duka di Desa Palangga Goa, Sulawesi Selatan. Balita ini ditemukan tewas setelah terjatuh di saluran air depan rumahnya hingga terbawa arus jauh 500 meter. Diduga korban terjatuh ke saluran air setelah lepas dari pengawasan orang tuanya. Usai dievakuasi oleh warga ke rumah duka, jasad balita ini dibawa ke kampung halaman orang tuanya di Takalar, Sulawesi Selatan. Karena orang tuanya menyangka pada saat itu anaknya ada bermain di tetangga. Setelah dilakukan mencari sang anak, tidak ditemukan. Kemudian tidak lama kemudian korban ini ditemukan di sebuah lokasi yang kayaknya seperti tempat saluran air. Jasad korban dimakamkan di Takalar, Sulawesi Selatan. Dari peristiwa ini diingatkan agar tidak pernah lengah mengawasi anak saat bermain. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Seorang istri menggerebek suaminya saat berselingkuh di rumah kos bersama wanita lain. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Sergap segera kembali.